Apa bisa kita perkirakan berapa jumlah kapal dan pesawat yang hilang di segitiga Bermuda? Apakah lenyapnya alat transportasi itu karena kesalahan manusia atau fenomena cuaca? Tapi sebelum masuk ke videonya, saya mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa buat like, subscribe, dan share juga ya. Ayo kita sama-sama bangun channel ini supaya memberi manfaat dan juga hiburan kepada semua orang. Ada kisah yang menggelitik tentang SS Cotopaxi. Kapal ini lenyap tahun 1925 dalam pelayaran dari Charleston, South Carolina ke Havana. Kapal ini tidak pernah sampai di tujuan. Bertahun-tahun kemudian di tahun 1980-an sebuah bangkai kapal ditemukan 65 km di lepas pantai Augustine, Florida. Karena para spesialis tidak bisa menentukan secara pasti kapal apa itu dan dari mana asalnya, mereka menjulukinya bangkai kapal beruang. Butuh kerja bertahun-tahun lagi yang terutama dilakukan oleh ahli biologi kelautan untuk mengenali bahwa ini memang bangkai SS Cotopaxi yang hilang. Dikonfirmasi bulan Januari 2020 bagaimana kapal itu muncul lagi begitu saja. Dan bagaimana ia sampai di sana, sebab bangkai kapal misterius ini bahkan tidak di segitiga Bermuda. Kita lihat siapa penemu istilah segitiga Bermuda ini. Apa kamu benar-benar bisa menunjukkan segitiga ini di peta? Dan ini juga bukan lokasi yang diakui secara resmi. Segitiga Bermuda tidak muncul di peta dunia manapun. Dan tak seorang pun yang sepakat tentang batas pastinya. Yang ada cuma asumsi. Dengan perkiraan luas area seluruhnya antara 1.300.000 sampai 3.900.000 km persegi. Menurut semua perkiraan, area itu samar-samar membentuk segitiga. Di tahun 1964 seorang penulis Amerika bernama Vincent Hayes Gaddis untuk pertama kali menemukan ide ini. Saat menulis artikel untuk majalah Argosy, dia memakai nama segitiga Bermuda untuk menggambarkan area berbentuk segitiga yang telah menghancurkan ratusan kapal dan pesawat tanpa jejak. Sulit sekali memperoleh jumlah kapal dan pesawat yang hilang. Sebab beberapa kapal dan pesawat hilang tanpa jejak bangkainya tidak ditemukan di wilayah itu. Tapi kisah-kisah yang tercatat bisa membantu kita tentang segitiga Bermuda. Mari kita kembali ke abad 15 seperti kisah penjelajah Italia Christopher Columbus. Saat berlayar di perairan Atlantik, dia melewati lokasi ini di akhir tahun 1400 di tempat yang sekarang kita kenal sebagai segitiga Bermuda. Dikatakan bahwa dia melihat nyala api sangat besar yang kelihatannya baru saja jatuh ke laut. Lalu dia melihat kilatan sinar aneh di kejauhan di lokasi yang sama persis. Banyak pelaut lain sejak saat itu kompasnya jadi tak berfungsi. Penerbangan 19 sebuah pesawat angkatan laut dalam jadwal rutinnya di tahun 1945 juga memulai legenda segitiga Bermuda. Pesawat ini dipimpin Letnan Charles Taylor dan tercatat dia tersesat di segitiga itu tanpa alasan. Dikarenakan saat itu para pilot belum punya GPS, mereka harus mempercayai kompas dan mencatat bagaimana mereka telah terbang ke arah tertentu. Tidak lama setelah tugasnya selesai, kedua kompas di atas pesawat itu menjadi rusak. Berbagai catatan yang ditemukan setelah lenyapnya pesawat itu juga mengindikasikan trailer tidak punya arloji di hari itu. Laporan pertama menyatakan bahwa penyebab kejadian naas ini adalah kesalahan pilot. Tapi karena orang tidak puas dengan hasil ini, maka diubah menjadi penyebab atau alasan tak diketahui setelah beberapa ulasan. Seorang pilot yang selamat bernama Bruce Garnett dikatakan bahwa dia melewati kabut elektronik saat berada di atas segitiga itu, membuat perjalanannya menembus waktu. Di tahun 1970 saat insiden ini terjadi, dia sedang menerbangkan pesawatnya saat pesawat itu dikelilingi dua awan raksasa yang membentuk pusaran dan spiral. Banyak orang sebelumnya alat-alat navigasinya tak berfungsi. Saat akhirnya dia berhasil keluar dari sana, dia temukan penerbangannya cuma makan waktu 35 menit, harusnya seluruh penerbangannya butuh waktu 75 menit. Karena tidak masuk akal untuk hal yang dialaminya, dia percaya dia telah didorong menembus waktu. Bukan cuma awan aneh yang kelihatan di atas segitiga Bermuda. Di tahun 2014 seorang pilot hampir menabrak objek terbang yang tak bisa dikenalnya. Sebagian penemuan aneh ini bahkan direkam. Inilah kasus penerbangan awal tahun 2015 yang penumpangnya melihat benda mencurigakan yang melayang di dekat laut. Para pilot tidak tahu apa yang sebenarnya mereka lihat di sana.
Para ahli oseanografi juga telah mencoba menjelaskan kenapa kapal-kapal lenyap di sekitar sini. Jadi baru-baru ini mereka kembali ke salah satu teori lama. Mereka menyebutnya gelombang Rogue ini adalah dinding air luar biasa yang tiba-tiba muncul begitu saja. Jika banyak gelombang semacam itu muncul bersamaan, gelombang-gelombang itu maka akan saling tumpang tindih seperti gelombang berlapis. Jika satu gelombang bisa setinggi lebih dari 10 meter dan terjadi bersamaan maka bisa terbentuk gelombang Rogue setinggi lebih dari 30 meter. Gelombang semacam ini bisa dengan cepat menaklukkan kapal terbesar sekalipun. Para meteorolog juga menemukan penjelasan mereka sendiri. Awan heksagonal jenis awan luar biasa ini bisa menimbulkan angin dengan kecepatan sampai 273 km per jam. Dan awan ini juga sangat signifikan. Sebagian membentang dari 32-88 km dalam kondisi seperti ini gelombang di dalam angin raksasa ini bisa sampai setinggi 14 meter. Kekuatan magnet bumi sendiri mungkin ada kaitannya dengan hal ini. Di segitiga Bermuda kompas mengarah ke utara. Sebenarnya itu kutub utara geografis bukan utara magnetik, kutub utara magnetik yang bergeser. Sebagian orang telah menjelaskan bahwa karena keduanya saling tumpang tindih. Di segitiga Bermuda ini bisa menyebabkan fenomena magnetik yang bisa membuat alat-alat navigasi tidak berfungsi ini dinamakan garis agonik. Para ilmuwan telah menemukan garis ini bergeser setiap tahun. Suatu saat garis ini bisa melewati segitiga Bermuda tapi sekarang garis ini melewati Teluk Meksiko. Fenomena alam aneh lain yang ditemukan di sepanjang pesisir Norwegia bisa membantu menjelaskan kenapa segitiga Bermuda telah menelan korban begitu banyak. Ada beberapa kawah di sana yang lebarnya mencapai 800 km dan dalamnya 48 meter. Ilmuwan percaya kawah-kawah ini terbentuk oleh gelembung-gelembung gas metana. Tampaknya gas ini merembes dari deposit yang tersembunyi jauh di dasar laut. Begitu gas mencapai volume tertentu akan meledak ke permukaan dan menyebabkan erupsi. Jadi para pilot dan kapten kapal benar-benar menghindari area ini. Apa ini bisa menjelaskan kenapa sekarang ini lebih sedikit kapal yang tersesat di sana? Tapi kalau pernah terbang dari Miami ke San Juan, Puerto Rico, kamu akan tahu kalau hal itu tidak benar mengenai kapal. Jika orang menghindari segitiga Bermuda, hampir semua liburan ke kawasan Karibia akan rusak. Sampai hari ini masih banyak penerbangan yang melintas di atas segitiga Bermuda, jadi jelas tak seorang pun menghindarinya. Tempat ini adalah salah satu jalur pelayaran terpadat di dunia. Sekarang ini segitiga Bermuda dilalui lalu lintas harian yang padat baik laut maupun udara. Tapi segitiga Bermuda memang rawan badai tropis dan hurikan yang sangat sering terjadi. Mari kita ingat bahwa arus teluk dan arus laut kuat yang menyebabkan perubahan tajam dalam cuaca lokal melewati segitiga Bermuda. Di samping itu, titik terdalam di Samudra Atlantik kedalaman Milwaukee juga berlokasi di segitiga Bermuda. Palung Puerto Rico mencapai kedalaman hampir 8.380 meter di kedalaman Milky. Jadi kalau dipikir-pikir seluruh misteri itu adalah dari kesalahan manusia, cuaca buruk dan padatnya lalu lintas kapal. Ini dikuatkan oleh data yang diberikan oleh penjaga pantai Amerika Serikat. Jika kamu lihat persentasenya, jumlah kapal dan pesawat yang hilang di segitiga Bermuda tidak beda dengan tempat lain. Dimanapun lenyapnya alat transportasi itu tidak lebih sering terjadi daripada di area Samudra Atlantik. Statistik resmi bilang sekitar 50 kapal dan 20 pesawat telah hilang ketika bergerak melalui area ini. Itu alasan lain kenapa jumlah totalnya begitu sulit disebutkan. Tak seorang pun bisa menggambarkan tim penyelamatnya dalam catatan resmi jika sebuah kapal dilaporkan hilang. Ada juga beberapa kejadian yang ternyata tidak benar-benar terjadi sehingga menambah laporan palsu. Seperti kejadian di tahun 1937 di lepas Daytona Beach, Florida. Yang mengejutkan bahwa surat kabar setempat tidak pernah mengungkap apapun tentang kejadian tersebut. Terima kasih sudah menonton videonya. Saya mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa buat like, subscribe, dan share juga ya. Ayo kita sama-sama bangun channel ini supaya memberi manfaat dan juga hiburan kepada semua orang.